Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pertemuan atau video berikutnya. Lanjutan dari video-video sebelumnya yang bertajuk backstage, atau kita akan membahas hal-hal di belakang layar yang biasanya mendukung sebuah event organizer atau wedding organizer atau hal yang berkaitan dengannya, yang membuat semua proses I.O. dan WO ini berjalan, baik dia pendukung secara teknis ataupun non-teknis. Maka kita namakan backstage atau di belakang panggung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal hospitality atau keramah tamahan, yang sebenarnya dia adalah basic manner atau tata krama dasar dalam kehidupan kita. Ada 7 poin yang coba kami sampaikan. Namun di pertemuan sebelumnya kita hanya sempat menyampaikan 5 poin. Kita sedikit review. Yang pertama, tata krama dasar yang menjadi unsur hospitality, yaitu sikap menghargai, seperti menyapa orang yang lewat atau menyapa dengan baik orang yang datang kepada kita. Kedua, berupa kesopanan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik, dengan sopan kepada orang yang tadi datang. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian coba memperhatikan, poin-poin ini seperti urutan. Tadi yang pertama, orang datang, kita sapa, lalu kita berkomunikasi dengan sopan. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan empati. Jadi diskusi atau komunikasi bukan hanya satu arah. Tapi karena dia komunikasi dua arah, maka kita harus mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita dengan empati. Yang keempat, setelah mendengarkan, kita dengan senang hati memberikan bantuan dengan ikhlas. Setelah ngobrol, ternyata ada 1-2 hal yang bisa kita kontribusikan ke lawan bicara kita. Dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya, kita mencoba memahami kebutuhan orang lain. Kita sadar memberi bantuan itu tidak hanya dengan asumsi kepala kita saja. Biasanya kita inisiatif gitu, ingin berkontribusi, ingin membantu orang, ingin ada peran, tapi seringkali kita hanya mengandalkan pikiran kita. Padahal kita harus menggali dulu kebutuhan lawan bicara kita atau orang yang sedang berpapasan dengan kita, untuk kita bisa memberikan hal yang bermanfaat bagi orang itu. Itu 5 poin sharing-sharing kita di video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan 2 poin lanjutan, yaitu sikap atau hospitality yang ternyata adalah basic manner atau tata krama dasar yang biasa harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini sifatnya sharing-sharing saja. Ini kami sarikan dari literasi atau literatur yang kami kumpulkan dan juga pengalaman-pengalaman kami selama di lapangan. Tentunya karena ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sosial atau ilmu dunia, bisa jadi di tempat-tempat lain bisa mendapatkan poin-poin yang berbeda. Maka alangkah baiknya apabila poin-poin yang berbeda tersebut bisa kita komunikasikan 2 arah. Kita komunikasikan 2 arah, mungkin kita bisa diskusi atau semacamnya. 1-5 tadi bentuknya berurutan. Maka yang ke-6 juga urutan selanjutnya, yaitu kehangatan dalam berinteraksi. Jadi kita sudah menyapa, kemudian kita sudah berkomunikasi dengan baik, kedua, kita sudah mendengarkan dengan empati, kemudian memberikan bantuan dengan ikhlas, kemudian memahami kebutuhan orang lain, dan sekarang yang ke-6 adalah kehangatan dalam berinteraksi. Jadi dalam berinteraksi kita tidak hanya mengandalkan kata-kata saja, misalnya ya seperti ini saja, ngomong saja. Kadang-kadang dalam interaksi sentuhan-sentuhan yang bentuknya keakraban ini bisa menumbuhkan atau menciptakan koneksi yang lebih baik. Biasanya ini dinyatakan dalam bahasa tubuh, yang paling mudah dari ekspresi wajah. Misalnya kita ngobrol dengan orang yang sebenarnya ngobrolnya itu nyambung gitu, diskusinya nyambung, tapi dia tidak punya ekspresi wajah, dia datar aja. Oh ya, iya Pak, kemarin saya habis naik pesawat yang sama juga. Iya, ternyata saya habis ada tugas yang sama dengan Bapak. Itu kita sebagai lawan bicaranya atau orang lain apabila kita bersikap seperti itu, ada yang kurang gitu. Mungkin kita bisa kasih interaksi wajah tadi ya, ekspresi wajah, dengan memberikan perhatian,
agar interaksi menjadi hangat. Misal sedikit dibuka saja mata, itu terasa. Misal kita begini, oh ya Pak, oh gitu. Iya sih, saya juga punya hobi yang sama dengan Bapak, sepedahan. Sekarang kita rubah, ya. Oh iya Pak, saya juga punya hobi yang sama Bapak. Oh Bapak suka sepedaan, saya juga suka Pak. Bapak biasanya road bike atau kemana Pak? Atau jenis sepeda yang lain? Nah, itu tidak basa-basi atau senyum yang berlebihan, tapi dengan mimik ekspresi wajah. Kalau kita sebutkan di materi sebelumnya kemarin ada micro expression ya. Ya, ekspresi-ekspresi mikro sebenarnya. Mata yang terbuka sedikit, senyum yang agak ditarik sedikit. Ini membentuk hubungan yang lebih positif. Jangan lupa kontak mata seperti ini juga perlu. Maka apabila kita berbicara dengan orang, usahakan kita punya kontak mata yang baik dengan orang yang sedang kita hadapi. Kenapa sih ini berkaitan erat dengan hospitality, dengan keramah tamahan? Karena semua kehangatan dalam interaksi ini bisa membuat orang merasa nyaman berinteraksi dengan kita. Terlebih dalam bidang pekerjaan misalnya. Misalnya kita sedang bekerja dalam industri hospitality, kemudian kita terapkan poin kehangatan dalam interaksi tadi. Kalau orang sudah nyaman, itu informasi yang kita butuhkan dari lawan bicara kita akan keluar. Dengan keluarnya informasi tersebut, kita bisa lebih tepat menawarkan apa yang bisa kita bantu, menawarkan solusi, dan seterusnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi orang ini sudah bisa kita ajak interaksi dengan baik, ya, sudah bisa kita kasih perhatian, sudah bisa kita kasih solusi, sudah akrab gitu. Ya, ini juga akrab dalam pertemuan pertama atau kedua ya, bukan akrab dalam arti yang teman lama, teman baik seperti itu. Tapi komunikasi kita terasa ada keakraban di dalamnya. Maka yang berikutnya adalah kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Ini lebih luas lagi bentuknya dari interaksi dua arah. Ketika sudah bisa kita jauh lebih dalam berinteraksi dengan lawan bicara kita bisa memperhatikan keadaan sekitar untuk menambah kenyamanan tersebut. Misal kita sedang diskusi di sebuah kafe dengan klien kita. Ternyata mungkin AC-nya atau pendingin ruangannya kurang dingin nih. Dan ternyata lawan bicara kita orang yang mudah berkeringat. Maka sambil kita ngobrol gitu, kita lihat respon dari atau kita baca situasi, oh lawan bicara kita agak kepanasan nih di ruangan ini. Kita tinggal cari kanan kiri sedikit, oh ada tisu di meja sana. Sebentar ya Pak. Kita tinggalkan sebentar, kita ambil tisunya, silakan Pak, ada tisu. Nah ini yang tadi dinyatakan sebagai menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi aspek-aspek pendukung dari komunikasi ini, di luar dari dua person ini, saya dan orang itu, atau kamu dan orang itu, Anda dan orang itu, tapi lingkungannya masih bisa kita maksimalkan lagi untuk membuat dia lebih nyaman. Atau kita tahu dia adalah orangnya yang perhatian sekali dengan kebersihan, maka ketika kita janjian, kita pilihkan tempat yang nyaman, yang bersih, nah seperti itu. Jadi basic manner yang bisa atau yang mungkin kita tidak sadari kita selalu terapkan dalam kehidupan kita, dan ini adalah bentuk dari hospitality. Dan bagi orang yang berbisnis di bidang hospitality, ini mereka dalam tanda petik dimonetisasi. Inilah yang bisa kita maksimalkan agar orang merasa nyaman atau merasa senang, bermanfaat dia bekerja sama dengan kita sebagai lembaga atau bisnis yang menawarkan jasa hospitality. Jadi kita sudah punya 7 unsur hospitality yang ternyata adalah tata krama dasar atau basic manner. Harapannya kita bisa menerapkan di setiap kehidupan kita, tapi kita sadari ini mungkin tidak terbiasa untuk atau semua orang untuk bisa melakukan hal-hal semacam ini. Iya, di luar sana ada orang yang gifted ya. Dia dianugerahi dari Allah, dapat karunia dari Allah dari lahir, dia sudah terbentuk dan sudah terbiasa punya jiwa hospitality. Tapi tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan orang lain yang dari lahir tidak punya skill ini bisa diasah
dengan cara memperhatikan poin-poin tadi sebagai awalan. 7 poin sebenarnya tata krama dasar, basic manner yang bisa kita maksimalkan dalam hospitality atau keramah tamahan. Atau lebih jauh lagi dalam bisnis yang kaitannya sangat erat dengan keramah tamahan. Kita akan masuk sedikit ke materi berikutnya. Sebenarnya tadi kita sempat bahas ini di poin ke 6. Tadi di poin ke-6 kita sempat bahas kehangatan dalam berinteraksi. Tadi sempat disebut ekspresi wajah, ya, kontak mata, gerakan tangan. Nah, ternyata ini adalah bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh ini mungkin tidak semua orang bisa melakukannya, bahkan kami mengetahui ada orang yang punya kepribadian dianggap orang lain adalah orang yang ekstrovert gitu. Orang yang ekstrovert, orang yang mudah bergaul, mudah menciptakan koneksi dengan orang lain. Tapi untuk menggunakan atau menerapkan bahasa tubuh, khususnya sentuhan-sentuhan akrab, ya tentunya laki-laki sesama laki-laki begitu, atau perempuan dengan sesama perempuan, ini tidak bisa. Seringkali dia mengakui, ternyata tadi lawan bicara saya dia nggak terlalu ramah, tapi kasih sentuhan ke pundak tuh rasanya lebih akrab gitu. Nah, ada bahasa tubuh yang harus kita maksimalkan dalam hospitality. Ini adalah tema ketiga kita dengan judul bahasa tubuh dan hospitality. Mungkin kita akan singgung sedikit dulu di video kali ini, karena nanti akan lebih dalam kita lanjutkan di video berikutnya. Bahasa tubuh dan hospitality. Bahasa tubuh ini seringkali mencerminkan keramah tamahan dan membuat orang lain atau lawan bicara merasa diterima. Ada beberapa elemen kunci bahasa tubuh yang bisa kita terapkan atau bisa kita latih, bisa digunakan bagi orang-orang yang kira-kira dari sejak lahir atau merasa dirinya tidak punya kemampuan intrapersonal, ya, interpersonal antara orang lain yang tidak bisa dikembangkan. Ada beberapa poin di sini, ada 7 poin lagi, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama adalah senyum yang tulus. Nah, senyum ini adalah ekspresi keramahan yang universal. Tidak perlu kita bicara budaya, tidak perlu kita bicara geografi yang berbeda, misalnya kita di orang Aceh dengan orang di Papua sana, orang Indonesia dengan orang Brazil. Nah, senyum yang tulus ini adalah bahasa universal. Ini yang akan bisa membuka keramahan dalam interaksi, dalam hubungan, dalam hospitality. Kita bisa memberikan senyuman yang tulus. Senyum itu tidak perlu lebar gitu ya, tidak perlu tertawa, tidak perlu terbahak-bahak, tapi kita senyum yang tulus itu dalam hati kita ingin, ada orang nih, saya pengen ada koneksi yang baik dengan orang itu. Ya sudah, kita coba, hati kita set, niat kita set, kita coba ingin memberikan senyuman. Terlebih lagi senyuman antara saudara muslim terhitung sebagai sodakoh, ya, antara kita dengan saudara kita gitu, sesama muslim, kita menebarkan senyuman termasuk sedekah. Memang ini sudah diajarkan ternyata dalam agama kita juga, agama Islam, bahwa bersenyumlah, karena senyum itu bisa membuka keramah tamahan yang jauh lebih dalam. Senyum yang tulus di sini dituturkan dalam sumber yang kami coba kumpulkan, biasanya melibatkan seluruh wajah, termasuk mata yang sedikit menyipit. Ini secara teknis ya. Mungkin kalau begini saja terus, jadi yang senyum hanya area mulut saja kan nggak enak ya. Tapi kalau ada tadi kontak mata, misal, Pak, ada yang bisa saya bantu? Mari Pak, saya bantu sebentar. Oh, Bapak butuhnya apa? Nah, kasih kontak mata. Nah, di sini memang poin yang kedua, bahasa tubuh yang bisa kita maksimalkan dalam hospitality adalah kontak mata yang ramah. 2 poin dulu,
dari bahasa tubuh yang bisa kita terapkan atau bisa kita latih untuk memaksimalkan hospitality kita atau keramah tamahan kita dalam hubungan kita bersama orang lain. Ada 7 poin, kebalikan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita bahas 5, baru 2-nya di video ini. Dan di video kali ini kita bahas 2 dulu, bahasa tubuh dalam hospitality. Ada 5 bahasa tubuh yang lain yang akan kita bahas. Cukup dulu kira-kira yang bisa kita sampaikan atau bisa kita sharingkan, bisa kita diskusikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ini bisa kita diskusikan lebih jauh, tentu kondisi berbeda-beda di setiap orang. Harapannya ini bisa kita terapkan bagi diri kami pribadi juga sebagai pengingat, dan insya Allah bisa diterima dan kita diskusikan lebih lanjut bagi orang-orang yang sempat menyaksikan video ini. Demikian saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.